Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Madok mauliate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido debatasian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur sebagai inti pesan dari Nasharian kita hari ini adalah salah satu dari 3 ciri gereja atau orang percaya yang hakiki. Rangkaian ketiganya dicatat mulai dari ayat 16 sampai ayat 18 surat 1 Tesalonika pasal 5 ini. Yaitu yang pertama dalam ayat 16, gereja atau orang percaya yang selalu bersukacita. Yang kedua dari ayat 17, gereja atau orang percaya yang selalu berdoa. Dan yang ketiga yang dicatat dalam Nasharian kita hari ini, gereja atau orang percaya yang selalu mengucap syukur. Kita harus selalu mengekspresikan hidup kita dalam sukacita, menjalani hidup yang dinamis dalam doa, dan menyempurnakan hidup kita dalam rasa syukur. Dalam Nasharian kita hari ini kita diajak untuk mengucap syukur. Lalu muncul pertanyaan, saat kapan kita mengucap syukur? Pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya tidak selalu mulus. Ada saatnya memang kita baik-baik saja, tanpa gangguan. Namun ada juga masanya kita diperhadapkan dengan penderitaan dan kesusahan. Lalu apakah dalam keadaan itu kita harus bersyukur? Jawabannya iya. Ucapan syukur itu harus selalu kita nyatakan setiap saat dan dalam segala hal. Inilah ajakan firman Tuhan hari ini. Tentu kita akan sulit memahaminya dengan indera lahiriah kita. Bagaimana bentuknya kita mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam situasi yang tidak kondusif atau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun kita pasti dapat memahaminya ketika kita memakai kacamata iman Kristen kita. Iman kita akan selalu mengarahkan kita kepada pengharapan akan adanya hal-hal yang baik dan yang berguna di balik segala sesuatu yang terjadi, termasuk di balik hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Misalnya, dari sebuah kegagalan kita akan dapat melihat hal yang baik yang memotivasi kita semakin bersungguh-sungguh dan semakin bertekun. Sehingga ibarat dalam kegelapan pun, andaikan sedikit cahaya tidak muncul, namun orang percaya akan membuat cahaya dari dalam dirinya lewat imannya, yaitu sinar pengharapan yang tidak akan membuatnya berputus asa. Orang percaya akan terus berusaha keluar dari kegelapan. Dengan demikianlah kita mengerti bahwa dalam segala hal kita harus dan pasti dapat mengucap syukur. Kekuatan iman dan pengharapan inilah yang membedakan orang-orang percaya dari yang lainnya tentang pengucapan syukur. Jika kita sanggup mengucap syukur hanya ketika kita menerima hal-hal yang baik saja, kita tidak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah ciri anak-anak Tuhan. Untuk itu sahabatku semua, mari perbaharui rasa syukur kita supaya sungguh-sungguh dan sanggup melihat hal-hal baik bahkan di balik penderitaan dan kesusahan, sehingga iman dan pengharapan kita sanggup menemukan solusi atas setiap permasalahan hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.